Baik, puji Tuhan, terima kasih banyak kepada Tuhan atas rahmat dan kebaikannya yang tak berkesudahan, tak putus-putusnya, terlaksana dalam setiap maksud dan kehendaknya kepada masing-masing kita. Dan hingga pada saat ini kita akan melanjutkan pembacaan dan belajar bersama dari buku Kerinduan Skala Saman, chapter 13 atau chapter 12 di bahasa Indonesia, yang judulnya adalah Kemenangan. Dan ini adalah kelanjutan daripada peristiwa di mana Roh membawa Yesus ke padang belantara dan berpuasa di sana selama 40 hari. Dan kita sudah membaca dan belajar bersama dalam chapter sebelumnya mengenai bagaimana sengitnya setan mencobai Yesus di dalam hal ujian pertama untuk dalam hal makanan, dan juga hal kedua dalam hal bagaimana Bapa akan menolong Yesus ketika ia akan menjatuhkan diri dari bumbungan bait suci, ya. Dan dikatakan bahwa yang diuji itu baik pada ujian pertama dan kedua, kita ketahui bersama bahwa sebenarnya yang diuji adalah keanakan daripada Yesus. Ya kan? If thou be the son of God, jika engkau adalah anak Bapa, anak Tuhan, maka ini ubah roti. Jadi ubah batu jadi roti. Kemudian yang ujian kedua juga, if thou be the son of God, jatuhkanlah dirimu dan bukankah ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menangkap atau menatang engkau. Dan apabila Yesus dia tidak bertarak, menghidupkan kehidupan yang penuh pertarakan. Dan kenapa dia bertarak adalah karena dia belajar akan kehendak Bapanya, dan dia mengetahui bahwa pertarakan itu sangat penting, maka pasti dia akan tergoda untuk menyatakan bahwa dia adalah anak Bapa sesuai dengan pertanyaan atau permintaan atau tes yang pencobaan yang dilakukan oleh setan. Dan kalau dia melakukan ini, berarti dia meragukan akan firman Tuhan yang sudah dinyatakan ketika dia dibaptiskan oleh Yohanes. Inilah anakku yang kukasih, padanya lah aku berkenan. Demikian juga dengan ujian kedua yang sudah kita pelajari, bahwa jikalau Tuhan Yesus mengikuti pencobaan setan dengan menjatuhkan dirinya untuk menyatakan kepada setan bahwa dia adalah anak Tuhan, anak Bapa, maka dia juga tertipu oleh ucapan yang keluar dari mulut setan. Dia tertipu karena Bapa tidak menghendaki Yesus untuk melakukan hal itu. Menjatuhkan diri dari bumbungan bait suci bukanlah kehendak Bapa. Dan melakukan hal itu berarti memaksakan Bapa untuk melakukan sesuatu yang Bapa tidak perintahkan untuk Yesus lakukan. Dan ini Yesus tahu betul. Dia tahu betul bahwa ini adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Bapa. Dan kenapa dia tahu itu? Karena dia memiliki hubungan yang akrab dengan Bapa.
dia mengenal kehendak Bapa dan yang mana bukan kehendak Bapa. Dan setan dalam 2 ujian ini, dia 3 ujian ini, dia menyatakan dirinya sebagai malaikat terang. Sebagai malaikat terang. Dia tidak menampilkan diri sebagai seekor kelelawar, seperti kelelawar yang bersayap seperti kelelawar. Ini firman Tuhan yang katakan ya. Tetapi dia muncul seperti malaikat terang. Dan hanya akan diketahui apabila Yesus memiliki pengetahuan yang benar, hubungan yang benar akan Bapanya. Jadi dari pelajaran yang chapter sebelumnya, di situ kita dan dihubungkan dengan apa yang Brother Dolphin bawakan, yang sama-sama kita sudah baca barusan tadi mengenai pertarakan. Di situ dikatakan bahwa apabila kita tidak bertarak, maka pertimbangan kita akan ditumpulkan dan kita tidak bisa mengenal hal-hal rohani atau hal-hal surgawi. Jadi apabila itu tidak, fisik kita akan dilemahkan dan pertimbangan kita akan ditumpulkan dan tidak bisa mengenal hal-hal rohani. Dengan demikian, ketika ujian itu diizinkan kepada kita, maka kita tidak akan menang. Bahkan kita akan membawa diri kepada posisi di mana Tuhan tidak kehendaki kita berada, dan di situ kita pasti akan jatuh. Ini sebentar akan kita baca bersama-sama. Nah, inilah introduction sebagai bridging, jembatan dari pelajaran kita di chapter yang sebelumnya. Dan kalau di Alkitab, pelajaran ini ada di dalam kitab Matius pasal 4 ayat 5 sampai 11, Markus 1 ayat 12 dan 13, dan Lukas 4 ayat 5 sampai 13. Oke. Dan kita akan lanjutkan pada chapter ini. Baiklah, saya akan bacakan yang paragraf yang awal ini. Demikian firman Tuhan. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Tuhan. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Tuhan, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis." Oke, ini ujian kedua ternyata masuk di chapter ini ya. Juga masuk di chapter ini. Jika engkau anak Bapa, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Sekarang setan menyangka bahwa ia telah menghadapi Yesus pada pendiriannya sendiri. Musuh yang licik itu sendiri kini mengemukakan ucapan-ucapan yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi setan menggunakan firman Tuhan, tetapi hanya sepotong, kita akan lihat ya, hanya sepotong. Seperti kebiasaannya ya kan, teman-teman, kita sudah tahu. Apabila setan mengutip firman Tuhan, dia hanya mengambil sepotong atau dia menambahkan satu kata ya untuk membalikan maksud daripada firman Tuhan itu. Ia masih saja kelihatan seperti seorang malaikat terang, dan ia membuktikan bahwa ia mahir dalam soal-soal Alkitab serta mengerti pentingnya apa yang tertulis. Sebagaimana Yesus menggunakan firman Tuhan untuk mempertahankan imannya, penggoda itu kini menggunakan firman Tuhan pula untuk membenarkan penipuannya. Jadi pencobaan yang pertama, dia belum menggunakan firman Tuhan. Dia menyatakan bahwa jika engkau anak Bapa, ubahlah batu ini menjadi roti. Tetapi pada pencobaan yang kedua, dia mengutip daripada firman Tuhan bahwa firman Tuhan menyatakan bahwa Yesus akan ditolong oleh Bapa untuk keadaan tertentu.
Dan di sini Roh Nubuat mengatakan bahwa dia itu mengutip firman Tuhan ketika dia menyatakan pernyataannya itu. Ia mengatakan bahwa ia hanya menguji kesetiaan Yesus. Dan sekarang ia memuji keteguhannya. Karena juru selamat telah menunjukkan percaya pada Tuhan, setan mendesak dia pula supaya memberikan lagi bukti-bukti lain untuk imannya itu. Jadi ini adalah bukti ujian lain yang setan nyatakan kepada Yesus supaya Yesus memberikan bukti akan imannya yang sudah ditunjukkan pada pencobaan setan yang pertama. Nah, kemudian akan tetapi pencobaan itu didahului lagi dengan sindiran yang mengandung rasa tak percaya. Sama seperti di pencobaan pertama dikatakan, jikalau engkau anak Tuhan. Kristus tergoda untuk menjawab jikalau itu. Jadi di sini sebagai manusia yang memiliki kecenderungan seperti Adam yang sudah jatuh dalam dosa dan berpuasa 40 hari 40 malam dalam keadaan fisik yang lemah, tetapi yang lemah, dan Yesus di sini dinyatakan tergoda, tapi tergoda itu belum berdosa. Dia artinya belum membuahkan, belum membuahkan sambutan, belum menyambut itu ya. Belum menyambut itu, dia belum menyambut. Dia bilang, Kristus tergoda untuk menjawab jikalau itu. Tetapi ia sedikit pun tidak mau menerima kebimbangan itu. Ia tidak mau membahayakan nyawanya hanya untuk memberikan bukti kepada setan. Wow. Jadi Yesus tahu konsekuensi atau arah kemana pencobaan itu akan membawa dia kalau dia sambut itu. Dia tahu bahwa kalau Yesus menyambut pencobaan itu dan memberikan bukti seperti yang dikehendaki oleh pencobaan itu, maka dia akan membahayakan nyawanya. Artinya dia itu akan melanggar kehendak Tuhan, terputus dari Bapa. Sumber kehidupan. Ketika Yesus maupun kita terpisah dari kehendak Bapa, saat itu kita dan berdosa, maka kita terpisah dari sumber kehidupan. Dan inilah maksudnya. Ketika dia melakukan itu, artinya dia meragukan firman Bapa dan membahayakan nyawanya. Hanya untuk memberikan bukti kepada setan. Kenapa? Karena Bapa tidak berkehendak Yesus untuk memberikan bukti kepada setan bahwa dia adalah anak Bapa. Karena tanpa pernyataan setan pun, Bapa sudah menyatakan bahwa dialah anak Bapa. Bapa menyatakan bahwa Yesus anak Bapa bukan karena mau menunjukkan kepada setan bahwa Yesus adalah anak Bapa, tetapi karena Yesus memang adalah anak Bapa. Dan bukan untuk menyatakan kepada setan atau siapapun bahwa Yesus adalah anak Bapa. Dan Yesus tidak mau membuktikan kepada setan bahwa dia adalah anak Bapa karena firman Tuhan sudah menyatakan bahwa dia adalah anak Bapa. Jadi dengan mau meminta kuasa Bapa
untuk melakukan mujizat, yaitu malaikat akan menahan dia supaya tidak terantuk dan mati, itu adalah meragukan apa yang sudah Bapa firmankan. Dan ini bukanlah kehendak Bapa untuk Yesus memberikan bukti pada setan bahwa dialah anak Bapa. Karena Bapa sendiri sudah menyatakan dialah anak Bapa. Dan kenapa Yesus tahu ini? Karena dia memiliki fisik yang baik, sehingga dia memiliki pertimbangan yang baik terhadap hal-hal surgawi, hal-hal spiritual yang tadi dikutip di buku Ministry of Healing, karena dia mengetahui bahwa kehendak Bapa baginya untuk bertarak, dan dia menghidupkan kehidupan pertarakan karena itulah kehendak Bapa, untuk menjadi teladan bagi manusia, untuk keselamatan manusia. Jadi kenapa Yesus sanggup melewati ujian yang kedua ini? Karena dia sudah lewati ujian pertama, karena dia mengenal Bapa melalui firman-Nya, dan dia tahu kehendak Bapa baginya adalah untuk bertarak. Berbeda dengan orang-orang lain yang bertarak tetapi tidak mengenal kehendak Bapa. Itu adalah satu hal yang berbeda. Jadi kenapa Yesus bertarak? Karena dia tahu bahwa oleh pertarakan dia akan lebih mengenal kehendak Bapa. Karena dia akan memiliki tubuh yang baik, yang sehat, dan memiliki pertimbangan yang baik, dan bisa mengenal dengan sangat baik hal-hal rohani atau hal-hal surgawi. Inilah yang ada di dalam Yesus yang menjadi mata pelajaran kita. Nah, kemudian penggoda itu berpikir hendak mengambil keuntungan dari kemanusiaan Kristus serta membujuk dia untuk bertindak takabur. Jadi, setan berpikir bahwa sebagai seorang manusia yang sedang berpuasa dan sedang dilemahkan secara fisik, inilah kesempatannya untuk mengambil kelemahan Yesus dengan bujukan yang sangat tipis, yaitu berasal dari firman Tuhan, sehingga Yesus mau melakukan tindakan presumption. Tapi kita tahu bahwa Yesus tidaklah demikian. Saya baca ini paragraf 1 ini dan kita lanjutkan oleh teman-temannya. Akan tetapi meskipun setan dapat membujuk, tidak dapat ia memaksa berbuat dosa. Katanya kepada Yesus, jatuhkanlah dirimu ke bawah, karena mengetahui bahwa ia tidak dapat menjatuhkan dia ke bawah. Jadi setan tahu bahwa dia tidak punya kuasa untuk menyentuh Yesus, mendorong Yesus untuk jatuh ke bawah, sehingga Yesus akan memohon kuasa Bapa untuk menatang dia. Sehingga dia hanya bisa membujuk. Aplikasinya bagi kita adalah setan tidak dapat memaksa kita untuk memakan buah pohon larangan. Karena dia tidak berkuasa untuk membuat kita melakukan itu. Yang bisa dia lakukan adalah membujuk kita dengan apa? Cover atau dengan samaran. Bujukannya dibikin sedemikian rupa indahnya, ditambah dengan firman Tuhan, dan dirubah sedikit saja. Dirubah sedikit saja. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Terus firman Tuhan katakan, karena Tuhan akan campur tangan untuk melepaskan dia, tidak pula setan dapat memaksa Yesus menjatuhkan dirinya ke bawah.
kecuali Kristus menyerah kepada pencobaan, ia tidak dapat dikalahkan. Aduh, jadi kecuali saudara dan saya menyerah kepada pencobaan, maka kita tidak dapat dikalahkan oleh setan. Segenap kuasa dunia ini atau neraka sekalipun tidak dapat memaksa Yesus sekelumit pun untuk menyimpang dari kehendak Bapaknya. Aduh, bukan main betapa karena Yesus itu adalah manusia seperti kita semua, dan di luar Bapa, manusia Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Ini hanya menggambarkan kepada kita betapa bergantung dan bersandarnya Yesus kepada Bapa-Nya yang di surga. Sehingga dia tidak dapat dipaksa maupun tidak dapat dipuji, tidak dapat dirayu, dan tidak dapat ditipu oleh setan sekalipun. Dan inilah pelajaran yang dapat kita ambil di dalam peristiwa ini. Oke, sebelum teman-teman akan melanjutkan sampai di sini, ada yang mau ditambahkan oleh teman-teman sekalian, dipersilakan. Baik, kalau begitu kita akan lanjut dengan pembacaan. Dan apakah yang paling atas ini Antisus? Oke, Antisus. Apakah dalam posisi boleh membaca, Kak? Silakan, Kak. Roy, boleh yang lain dulu? Oh, oke, Kak. Oke. Si. Thank you. Oke, kalau begitu Bro Dolphin yang ada di nomor 2. Silakan, Bro. Oke, Bro. Ya, silakan, Bro. Suaranya hilang. Masih belum ada suara. Oke, penggoda itu tidak akan pernah dapat memaksa kita untuk melakukan kejahatan. Ia tidak dapat mengendalikan pikiran kecuali pikiran itu diserahkan ke bawah kuasanya. Kehendak mesti setuju. Iman mesti melepaskan pegangannya dari Kristus. Barulah setan dapat menggunakan kuasanya atas kita. Tetapi setiap keinginan jahat yang kita sayangi memberikan kepandangannya tempat bertumbuh. Tetapi setiap keinginan jahat yang kita sayangi memberikan kepadanya tempat bertumpu. Setiap perkara yang dalamnya kita gagal untuk mencapai standar ilahi merupakan sebuah pintu terbuka yang melaluinya ia dapat masuk untuk menggoda serta membinasakan. Lanjut ini, Bro. Iya, membinasakan kita dan setiap kegagalan tadi hilang ya, Bro. Ya. Dan setiap kegagalan atau kekalahan di pihak kita memberikan kesempatan bagi dia untuk mempersalahkan Kristus. Oke, thank you, Bro. Bro, lanjutkan nanti. Tapi apakah ada yang mau ditekankan di sini? Silakan. Ini kuasa memilih, Bro. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita tidak menyerahkan atau membuka peluang kepada setan, dia tidak sanggup memaksakan kita untuk melakukan kejahatan. Tetapi ketika kehendaknya kita setuju, iman kita lepaskan dari pegangan dari Kristus. Nah, disinilah setan dia gunakan kuasanya untuk kita. Jadi kalau kita menerawang dan renungkan di saat kita jatuh di dalam dosa dan sedang melakukan dosa itu, di situ benar-benar kita sudah
tidak ada Kristus sama sekali. Benar-benar kita sudah lepas dari Kristus. Dan saat yang sama benar-benar kita menyerah di bawah kuasa iblis. Jadi ya lakukan aja dosa itu. Gitu. Sementara itu dulu, bro. Ya, thank you bro. Sebelum Bro Dovin baca lanjut, ada yang mau menambahkan? Baik, oke bro, boleh dilanjutkan. Oke. Ketika setan mengutip janji, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Ia tidak menyebutkan ucapan untuk menjaga engkau di segala jalanmu, yaitu pada segala jalan pilihan Tuhan. Nah, Yesus tidak mau keluar dari jalan penurutan. Sementara menunjukkan iman yang sempurna pada Bapaknya, ia tidak mau menempatkan dirinya sendiri dengan tidak disuruh pada suatu kedudukan yang akan memerlukan campur tangan Bapaknya untuk menyelamatkan dia dari maut. Ia tidak mau memaksa Tuhan datang meluputkan dia dan memaksa Tuhan dan dengan demikian gagal untuk memberikan kepada manusia satu teladan iman dan penurutan. Silakan bro, tambahkan. Ini Ya, ini kalau disingkat di kutipan ini, dia nggak mau lepas dari Bapaknya. Dan keteladanan itu artinya begini, dia tetap bergantung kepada Tuhan dan dia tidak bilang bahwa lalukan cawan ini, walaupun itu dia sampaikan bukan keinginannya tapi keinginan Bapaknya, ya. Dan di sini dibilang Bapaknya tidak untuk menyelamatkan dia dari maut. Dia nggak bilang jauhkan maut itu. Ia tidak mau memaksa Tuhan datang meluputkan dia. Nah, dan dengan demikian gagal memberikan kepada kita. Ini keteladanan. Tuhan tidak mau, walaupun dia bilang lalukan cawan ini, ya, tetapi dia bilang pada akhirnya kehendak mulai yang jadi. Ya, karena semua kunci dari keteladan yang dia berikan mulai dari dia kecil, public ministry, kuncinya di kayu salib. Dan pada saat dia diuji setelah 40 hari ini, ya, dia mau pesan keteladanan yang sempurna itu di dalam hal iman dan penurutan itu sampai kepada manusia. Jadi dia bukan kayak betul. menyerah. Nah, itulah bro. Kira-kira itu bro. Iya. Terima kasih bro. Jadi di sini dari firman kita lihat kepada firman yang dikutip setan kan. Dia kutip setan yang setan kutip adalah bahwa setan tidak melanjutkan, bahwa dia cuma mengatakan bahwa firman Bapa mengatakan bahwa kalau di sini ya, jatuhkanlah dirimu ke bawah karena firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan campur tangan melepaskan dia. Ya kan? Iya. Ya, akan melepaskan dia terhadap jalan-jalan yang Bapa tentukan baginya untuk dia lakukan. Nah, jadi sebenarnya setan tidak melanjutkan dengan yang ini. Untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jalanmu ini adalah jalan Bapa. Mu-nya ini adalah huruf besar dan engkau ini adalah Yesus. Jadi Yesus akan dijaga oleh Bapa ketika Yesus berada di jalan Bapa yang Bapa kehendaki. Nah, ini yang dihilangkan oleh malaikat terang, malaikat berbulu domba ini ya. Ini yang dihilangkan. Jadi firman Tuhan ini betul-betul digunakan oleh setan pada pencobaan yang kedua untuk mau menuntun Yesus kepada jalan presumptuous. Jalan presumptuous atau jalan kelalaian ya. Bukan kelalaian, apa namanya tadi? Nanti kita lihat dia punya itu ya, dia punya terjemahannya. Presumptuous. Nah, ini sangat tipis dan sangat berbahaya bagi kita semua, teman saudara-saudara. Ini hanya bisa
kita bisa tetap berdiri, bisa dimenangkan oleh Tuhan apabila kita memiliki kita watch and pray sebagaimana Yesus watch and pray. Ini yang sangat penting untuk kita lihat di sini ya. Sebab tanpa watch and pray sebagaimana Yesus watch and pray, maka kita pasti akan digagalkan oleh setan. Itu. Oke. Apakah ada tambahan lagi dari teman-teman yang Halo, lain? Kak. Iya, silakan Lali, silakan. Dengar ya. Iya, Pokoknya suara kecil lagi di dalam kelas. oh, Jadi oke. ini Itali, ya, Li. ya menarik sekali ini. Ini sebenarnya ini kayak pertentangan antara dua orang yang menggunakan firman Tuhan kan. Jadi masing-masing menggunakan firman Tuhan ini kalau di cobaan pertama kan dia bilang kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti kan. Dan memang itu ada firman Tuhan yang bilang Tuhan bisa mengubah batu menjadi roti kan. Cuman maksudnya setan gunakan itu bukan untuk maksud yang sebenarnya. Nah, pas dia pakai ini baru bisa mengerti ya. Jadi yang dia bilang untuk jatuhkan dirimu, maka Tuhan, maka ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya kan. Ini kayak mau ngambil kutipan yang ini kan quote kan, bahasa Inggrisnya quote, mengambil kutipan yang setengah-setengah ya. Aduh, Iya, ini iya. seringkali kita membaca kutipan setengah-setengah tetapi nggak membaca konteksnya seluruh pasal itu apa. Ini sama dengan cara setan ketika dia mau memelintirkan sesuatu, cuman ambil sedikit untuk menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan atau kita maksudkan. Dan ketika baca seluruh konteksnya, ternyata lari daripada konteks yang sebenarnya kan. Dan ternyata itu adalah apa? Cara setan bagaimana dia mau jatuhkan Tuhan Yesus seperti itu. Dan sekarang ini pun begitu banyak sekali yang ambil kutipan sedikit-sedikit untuk menyesuaikan dengan pikirannya. Padahal konteks seluruhnya tidak seperti itu ya. Jadi memang ini untuk bisa memahami ini, kita juga harus tahu firman Tuhan dengan benar. Karena coba bayangkan kalau Yesus nggak tahu firman Tuhan ya, misalnya dia nggak tahu ini kata-kata ini, dia akan percaya itu. Oh iya betul ya, malaikat-malaikat akan jaga saya. Tetapi karena Yesus juga tahu konteks dia punya ayat ini selanjutnya apa untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi kalau mau menurut firman Tuhan, Tuhan akan menopang kalau kita sesuai dengan jalan Tuhan kan. Jadi karena Yesus tahu dia punya ayat selanjutnya, jadi dia nggak jatuh. Jadi istilahnya, ingat ya, maksudnya setan itu ahli dalam Tuhan. Dan kita tidak boleh nggak ahli dalam, harus lebih. Makanya, tapi kenyataannya bisa nggak kita bisa lebih dari setan secara manusia ya? Nggak bisa kan? Cuman yang bisa lebih dari setan hanyalah Tuhan yang bisa lebih dari dia. Makanya kembali lagi ke Jelas Yesus by Faith, satu-satunya cara kita untuk bisa mengalahkan setan adalah dengan mengizinkan Tuhan tinggal dalam diri kita. Itu yang penting sekali. Dan kita lihat cara setan dari dulu sampai sekarang sama terus ya. Cuma ambil sepotong-sepotong, nggak ambil secara keseluruhan ya. Ini menjadi pelajaran untuk kita juga ya, untuk kita semua. Ya, terima kasih Kak. Iya, Li. Betul sekali. Makanya kualitas hubungan antara kita dengan Yesus itu tidaklah bisa lebih kurang daripada kualitas hubungan Yesus dengan apa? Dengan Bapa, iya kan? Jadi disinilah pelajarannya yang bisa kita dapatkan bahwa Yesus tahu betul di mana itu adalah bukan setan, bukan malaikat terang. Dia tahu. Karena apa? Karena dia mengenal betul akan kehendak Bapanya. Dia memiliki hubungan yang sangat intim, sangat erat dengan Bapa. Dia tahu betul kehendak Bapa. Dan itulah yang menjadi dia itu sanggup untuk
mengetahui kemana ini arahnya apa. Arah daripada pernyataan ini. Dan kita akan lihat nanti sebentar apa yang terjadi dengan Adam. Apa yang terjadi dengan Adam. Sehingga Adam jatuh. Sehingga Adam jatuh. Dan Adam jatuh secara sempurna, tapi Yesus menurut secara sempurna. Dan kejatuhan Adam bisa dibayarkan oleh Yesus melalui teladan yang apa? Yang dia berikan kepada kita. Jadi pelajaran yang sangat penting bagi kita adalah bagaimana kita untuk betul-betul mengenal Tuhan kita melalui firman-Nya, sehingga kita bisa tahu apakah kita mau ke situ, itu adalah perintah Bapa, atau itu adalah presumptuous. Sehingga kita akan meragukan firman Tuhan dan memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang Dia tidak kehendaki. Dan kalau demikian, maka pasti kita akan jatuh. Dan setan kita akan baca nanti. Tahu betul ketika dia gagal menjatuhkan kita melalui pelanggaran yang nyata, dia akan menuntun kita kepada presumptuous, di mana presumptuous itu ada firman Tuhan di situ. Kalau pencobaan bukan presumptuous, yang menuntun kepada presumptuous, di situ tidak ada firman Tuhan. Di situ kayak, ayolah kita nonton bioskop. Nah, daging kita tergoda, kita pergi. Tapi kalau presumptuous, dia masukkan firman Tuhan di situ. Itu beda presumptuous, pencobaan yang menuntun kepada presumptuous. Dia memasukkan firman Tuhan di situ, dan kita juga melanggar, pergi ke situ dengan ada kutipan firman Tuhan yang kita bawakan di dalam situ. Tetapi hanya sepotong atau lari daripada apa yang Tuhan kehendaki. Nanti kita akan lebih jelas lagi waktu kita akan baca sebentar ya. Oke, ada lagi yang mau tambahkan sebelum sebelum Wanda ya, Wanda mau tolong bacakan. Oke, kalau belum ada nanti silakan langsung diinterrupt ya. Oke, mulai dari Yesus berkata kepada setan. Oke. Yesus berkata kepada setan, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan, Tuhanmu. Perkataan ini diucapkan oleh Musa kepada Bani Israel ketika mereka kehausan di padang belantara, lalu menuntut supaya Musa memberikan air kepada mereka dengan berseru, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Keluaran 17 ayat 7. Tuhan telah mengerjakan hal-hal ajaib bagi mereka, namun dalam kesusahan mereka meragukan Dia, serta menuntut bukti bahwa Ia tengah menyertai mereka. Dalam keadaan kurang percaya itu, mereka berusaha hendak menguji Dia. Menguji Tuhan ya maksudnya. Maka setan pun mendesak Kristus untuk berbuat sedemikian juga. Tuhan telah membuktikan bahwa Yesus adalah anaknya. Jadi Bapa telah membuktikan bahwa Yesus adalah anaknya. Dan kini untuk meminta bukti bahwa ialah anak Bapa, berarti menguji firman Tuhan, mencobai Dia. Jika demikian, maka adalah benar meminta apa yang tidak dijanjikan Tuhan. Hal itu akan menunjukkan adanya kurang percaya serta benar-benar menguji atau mencobai Dia. Jangan hendaknya kita menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan untuk membuktikan apakah Ia akan menepati janjinya, melainkan karena Ia akan menepatinya, bukannya untuk membuktikan bahwa Ia mengasihi kita, melainkan karena Ia mengasihi kita.
Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Tuhan ada, dan bahwa Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Oke. Ibrani 11 ayat 6. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau ditambahkan? Silakan. Jadi kalau kita lihat dari pola setan, dia punya menggoda baik kepada umat-umat Tuhan yang di Israel waktu zaman Musa, dia lakukan juga hal yang sama kepada Tuhan kan. Nah, dia gunakan kesempatan dalam kesulitan mereka lagi kelelahan, kehausan, masuklah dia kayak meragukan, sehingga timbul pertanyaan dari mereka, apakah Tuhan masih sama-sama dengan kita dalam keadaan seperti ini? Jadi hal yang sama pun dia lakukan kepada Tuhan. Dibilang kan, maka setan pun mendesak Kristus untuk berbuat sedemikian juga. Jadi di saat Tuhan lagi berpuasa, setan juga gunakan hal yang sama. Dia mau uji Tuhan Yesus agar supaya mengeluarkan kalimat yang sama. Apakah Bapak ada sama-sama dengan saya? Saya lagi puasa begini, lagi susah begini, diuji lagi begitu. Kayak gitu. Jadi kayak mau ada kalimat persungutan begitu ya. Jadi memang kalau kita lihat karakter in crisis. Jadi bagaimana Tuhan punya respon terhadap ujian daripada setan ini, dan bagaimana dengan orang-orang Israel waktu mereka, karakter in crisis mereka pada waktu mereka dalam perjalanan itu ya. Jadi kembali lagi dengan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kita lihat perbedaannya yang sangat bertolak belakang. Kalau orang-orang Israel ini, mereka cuman ya ikut-ikut, cuman istilahnya kalau bisa dilihat cuman mau senang-senangnya saja. Begitu Tuhan izinkan segala sesuatu, mereka langsung Tuhan ada nggak sih dengan kita? Jadi cuma mau yang senang-senang saja. Giliran padahal ini hanya air minum kan, nggak mungkin lah Tuhan sudah tuntun mereka sampai di situ terus air minum nggak mau dikasih. Sedangkan selama perjalanan ini Tuhan kasih mereka tiang awan, tiang api, Tuhan kasih mana. Terus cuman karena air minum habis, terus mereka langsung respon seperti itu kan. Kalau mau dipikir ini hanya masalah kecil sekali untuk Tuhan, nggak ada apa-apanya. Dan mereka juga bisa cari itu air minum sebenarnya. Tapi cepat sekali ya mereka mau mengeluarkan pengeluhan. Tapi kita lihat bagaimana respon Tuhan kan. Walaupun ujiannya sama, tujuannya kan supaya setan mau supaya orang itu kayak mengeluh kan, Tuhan ada enggak sih gitu. Tapi begitu dia apply ke Tuhan, Tuhan tidak merespon seperti itu ya. Itu membuktikan bagaimana dia yakin dan percaya, dia dengan iman, dia percaya bahwa Bapa itu selalu menyertai dia. Dan itulah yang harus menjadi contoh juga untuk kita sekarang di akhir zaman ini. Dalam bukan cuma karena akhir zaman ya, maksudnya kan kita punya perjalanan iman. Kita semua juga Tuhan kasih contoh agar supaya begini loh kita umat-umat pengikut Tuhan kan. Harusnya kita juga seperti ini. Kita harus supaya kita bisa menghasilkan contoh teladan yang Tuhan berikan ini adalah ikutlah seperti saya. Saya memiliki hubungan pribadi dengan Bapa, tiada berkeputusan. Maka begitu ada ujian, maka kita akan respon tidak seperti ini. Justru saya akan merespon seperti Tuhan. Begitu juga kita dalam kita punya perjalanan iman, kita punya kehidupan, banyak hal justru yang akan terjadi kan. Dan kita harus lakukan hal yang sama, ikuti teladan Tuhan. Mungkin dari poin itu yang kita bisa bagikan saat ini. Terima kasih. Terima kasih. Jadi betul ya, bahwa sebagaimana terjadi juga di zaman di padang belantara ya,
ketika kehabisan air, di situ Tuhan diuji. Tuhan diuji. Padahal tanpa mereka menuntut air sekalipun, ketika sudah kekurangan, Tuhan akan apa? Bapa akan sediakan mereka air ya. Bukan dengan cara mereka mengeluh. Bukan dengan cara mengeluh. Nah, kita jadi ingat kan kutipan yang menyatakan bahwa bagaimana sih supaya kita nggak mengeluh kan? Di kutipan yang mengatakan bahwa kalau the sacred pictures of Christ mengisi kita punya chamber of our mind, maka kita tidak akan mendikte Tuhan what He should do in us, apa yang akan Dia lakukan di dalam kita. Jadi sebenarnya semuanya kembali kepada pengenalan kita akan Kristus. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu engkau mengenal Bapa dan mengenal Anak yang telah diutus. Pengenalan akan Juru Selamat yang merupakan pernyataan akan karakter Bapa, itulah keselamatan kita. Dan itulah benteng perlindungan kita daripada apa? Si jahat. Dan kita ingat peristiwa setelah Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah itu ada peristiwa juga yang menguji iman murid-murid. Dan di situ mereka masih juga apa? Lupa, masih jatuh. Bahwa Yesus, kalau tidak salah ujiannya, peristiwanya adalah waktu waktu badai menerpa mereka di perahu ya. Kalau nggak salah di perahu. Dan di situ mereka ketakutan. Bukankah Yesus ada bersama-sama dengan mereka? Seorang yang berkuasa untuk apa? Mengadakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia pada umumnya. Tapi mereka takut, ada ketakutan. Nah inilah yang menjadi pelajaran buat kita. Bahwa apabila kita tahu betul itu firman Tuhan, kita punya minyak, kita baca sendiri dengan pertolongan Tuhan dengan kerendahan hati dan Roh Kudus. Ketika ujian itu datang, setan menuntun kita kepada dosa presumptuous, di mana dia mengutip firman Tuhan dan dirubah sedikit, maka kita akan tahu dengan pasti bahwa itulah bukan firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa ini bukanlah kehendak Bapa untuk kita lakukan atau tidak. Dan saudara-saudara, semua itu hanya bisa kita experience apabila kita memiliki hubungan yang dengan Bapa, sama seperti Kristus memiliki hubungan dengan Bapa. Tidak boleh kurang daripada itu. Kenapa? Karena Yesus adalah manusia yang sama dengan kita, dan kita juga adalah manusia yang sama dengan Dia. Untuk menang, kita harus kenal Bapa. Seperti Kristus mengenal Bapanya. Bedanya adalah Yesus mengemban tugas yang tidak kita tidak kita emban. Sehingga ada hal-hal juga yang harus Yesus terima ujiannya. Seperti yang tidak akan pernah diterima oleh manusia lain. Tetapi yang menjadi persamaannya adalah kita memiliki kecenderungan yang sama untuk apa? Untuk jatuh, tapi kita memiliki kesempatan yang sama untuk tidak jatuh melalui pengenalan akan Tuhan dan penyerahan kepada kehendak-Nya. Inilah yang bisa menolong kita untuk mengenal
apakah firman Tuhan itu seperti Lali katakan tadi, di sepotong-sepotong atau tidak. Karena kita tahu, oh, bukankah Bapa dia seperti ini? Kok sekarang dia mengatakan begitu? Jadi kita akan tahu arahnya kemana. Dan itu di luar dari kesanggupan saudara dan saya. Tapi itu adalah Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Untuk menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Kepada firman yang sudah dan sedang kita apa? Kita pelajari. Aduh, ini adalah apa yang terjadi kepada Yesus dan inilah pelajaran yang bisa kita ambil. Oke. Kalau ada yang mau menambahkan, silakan langsung di ini ya, di interrupt karena kita baca dari pelajaran Kalau Kak, ini dan kita ambil sama-sama intisarinya. Oke, silakan Lali. ya, Kak. Ya, bertambahkan sedikit juga ini bagus sekali. Jadi ini Yesus tidak banyak ngomong ya, tapi pas dia menjawab memang semua hal memang langsung beberapa poin langsung dinyatakan di situ ya. Halo, apa bisa dengar? Iya, bisa Li. Silakan Li. Sorry, saya kira kita putus. Oke. Jadi pas dia bilang kau jangan, tadi kan di awal-awal dia mau bilang, setan bilang jika engkau anak Allah kan, dia nggak langsung bilang, dia nggak membuktikan apa yang setan bilang supaya membuktikan dia anak Allah, tetapi dia punya perkataan ini sekaligus membuktikan bahwa dia memang anak Allah kan. Makanya dia bilang janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu kan. Jadi artinya dengan kata lain dia sudah bilang bahwa dia Allah dan setan tahu itu ya. Jadi terus di kutipan ini juga mau dibilang juga bahwa ini dibilang firman itu bisa menjadi firman Tuhan mencobai dia. Jadi firman Tuhan bisa juga digunakan oleh orang lain atau digunakan setan untuk mencobai kan. Jadi dan kedua, firman Tuhan itu tujuannya adalah untuk menumbuhkan iman kepada Tuhan, bukan untuk firman Tuhan itu untuk melemahkan iman atau untuk meragukan kan. Jadi kayak jika engkau anak Allah atau dimanakah kayak bangsa Israel ini kan kutipan yang diambil setan kan waktu bangsa Israel dalam kesulitan karena sudah haus toh. Jadi dan ini setan ambil lagi dari firman Tuhan untuk meragukan Tuhan kan, meragukan firman Tuhan. Jadi sekali lagi di sini dibilang firman Tuhan itu untuk dia bilang ini firman Tuhan, janganlah hendaknya kita menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan untuk membuktikan apakah ia menepati janjinya, melainkan ia akan menepatinya. Jadi firman Tuhan sebenarnya untuk lebih kita memiliki iman kan, makanya di bawah sini dibilang without faith is impossible to please God. Jadi tanpa iman tidak mungkin untuk berkenan atau menyenangkan Tuhan. Jadi firman Tuhan memang untuk lebih kita semakin meyakinkan Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan, bukan untuk semakin ragu kan apa yang perkataan Tuhan. Jadi itu yang Tuhan Yesus bilang. Jadi salah satu katanya sudah langsung menjawab beberapa pertanyaan dari setan. Dan firman Tuhan ini adalah dia punya kekuatan karena dia menggunakan firman Tuhan secara sepenuhnya dengan konteks yang benar. Dan inilah yang harus menjadi contoh kita ya, secara keseluruhan dan konteks yang benar. Ya, itu aja Kak. Thank you. Ya, thank you Lali. Jadi Lali menambahkan bahwa supaya kita bisa tahan uji ketika firman Tuhan digunakan oleh setan melalui agen-agennya,
ya kan? Maka kita perlu untuk mengenal firman Tuhan itu sendiri, ya kan? Supaya sebagaimana Yesus bisa membuat setan gemetar dan dihardik, demikian juga kita bisa dengan kuasa yang sama bisa menang dan setan akan lari, ya kan? Setan akan lari dari kita. Oke. Terima kasih untuk tambahannya. Apakah ada lagi yang mau menambahkan untuk sambil kita itu, kemudian kita akan ya di sini Kak Gladys ya, Kak Gladys. Apakah bisa membacakan yang paragraf berikut ini? Boleh Kak? Iya, Ya, silakan bisa. Kak. Ya, Oke. terima kasih. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Tuhan ada dan bahwa Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11. Oke, Oke. lanjut ke Lanjut. bawahnya Kak. Iya. Oke. Akan tetapi iman itu sekali-kali tidak ada hubungannya dengan tindakan yang bersifat takabur. Hanya orang yang mempunyai iman yang sejati sajalah yang selamat dari sifat takabur. Oke, lanjut Kak. Takabur. Sampai di mana ini? Suaranya hilang ya Kak, atau jadi kecil sekali? Tunggu, sampai di mana tadi? Oke, akan Oke. tetapi ya. Iya, sini Kak. Oke. Sebab sifat takabur itulah pemalsuan setan akan iman. Iman menuntut janji-janji Tuhan serta mengeluarkan buah-buah dalam penurutan. Sifat takabur juga menuntut janji-janji itu, tetapi menggunakannya sebagaimana setan menggunakannya, yaitu untuk menjadi dalih bagi pelanggaran. Iman seharusnya menuntun nenek moyang kita yang pertama untuk mempercayai kasih Tuhan dan menurut segala perintahnya. Sifat takabur menuntun mereka itu kepada pelanggaran hukumnya, karena beranggapan bahwa kasih-Nya yang besar itu akan menyelamatkan mereka dari akibat dosa mereka. Bukannya iman yang menuntut keadilan? Keritlaan. Oh, keritlaan. Oke, saya ulangi. Bukannya iman yang menuntut keritlaan surga tanpa memenuhi syarat-syarat yang olehnya kemurahan harus dikaruniakan. Iman sejati beralaskan janji-janji serta syarat-syarat yang terdapat di dalam Alkitab. Oke. Silakan Kak, apakah ada tambahan mengenai presumption di sini atau sifat takabur? Iya. Ya. Jelas ya. Sifat takabur itu biasanya kita lakukan di saat kita untuk menutupi sesuatu, dan di sini dibilang kan iman. Nah, sifat takabur itu berarti kan berdasarkan fakta, berdasarkan kita punya ide, kita punya gagasan. Tetapi betul. Di sini dibilang iman seharusnya menuntun kita untuk percaya kepada Tuhan, bukan karena kita punya sesuatu, bukan karena kita yang melakukan, tetapi biarlah iman adalah pemberian ya, pemberian Tuhan. Betul. Dan di sini juga dibilang sifat takabur menuntun mereka atau nenek moyang, dan kita juga saat ini yang sejogyanya melakukan pelanggaran akan hukum Tuhan. Bahwa kasih Tuhan, nanti walaupun kita sudah lakukan pelanggaran, Tuhan karena kasih-Nya yang besar, pasti diampuni, dan pasti kita juga diselamatkan. Wow, itu salah ya. Jadi di sini dibilang bukannya iman yang menuntut keritlaan,
By the way, keritlaan ini bahasa baru ya? Favor. Favor? Ya, Oh, favor. favor. Oke. Mendapatkan favor itu persetujuan ya, persetujuan surga. Persetujuan. Disetujui. Oh, ridho kali ya, dari Iya, ridho. keridoan. Surga. Ya, sama. Ridho. Diridoi, Mendapat iya. Oke. Jadi saya baca, bukannya iman yang menuntun keridoan surga tanpa memenuhi syarat-syarat yang olehnya kemurahan harus dikaruniakan. Itu Iya. dia. Iya. Jadi kalau kita menjalani kita menurut hukum Tuhan dengan iman, itulah dia yang diberikan kasih karunia kepada kita. Iya. Oke. Begitu saja dulu, Kak. Oke, Thank terima you. kasih. Betul sekali. Jadi di sini kita dituntun kepada suatu situasi yang mana tadi sudah dinyatakan oleh Kak Lady adalah bahwa ide kita ditambahkan ke dalam kehendak firman Tuhan ya. Jadi kita menggunakan ide kita atau ide kita diselubungi oleh firman Tuhan. Itu ya. Nah, di situ artinya firman Tuhan itu sudah tidak murni. Sudah tidak murni 100%. Kita boleh katakan bahwa ketika firman Tuhan itu sudah tidak murni 100%, sudah ada 0,1 atau 0,001% itu tercampur dengan firman Tuhan, itulah dosa, itulah presumptuous. Tindakan yang berdasarkan firman Tuhan tapi bukan 100% firman Tuhan. Sudah ada unsur manusianya di situ ya. Sudah ada unsur manusianya di situ. Nah, inilah yang sangat merupakan, kita akan lihat sebentar, merupakan andalan daripada setan. Setan sangat mengandalkan ini untuk menjatuhkan siapa? Menjatuhkan orang Kristen. Karena dosa presumptuous tidak akan dilakukan kepada orang dunia. Orang dunia itu mereka melanggar, tidak ditutup-tutupin oleh kebenaran, oleh firman Tuhan. Tetapi umat Tuhan atau pengikut Kristus yang mempelajari firman Tuhan, disinilah setan gunakan itu untuk menuntun kita kepada pelanggaran firman Tuhan. Misalnya, kamu korupsi saja, nanti hasil keuntungannya besar loh, 1 miliar. Nah, kamu kasih 500 juta atau setengah miliar untuk pekerjaan Tuhan. Waduh, itu gereja itu langsung selesai. Selesai itu. Langsung selesai dan umat-umat Tuhan akan punya tempat untuk beribadah. Iya ya. Iya. Nah, akhirnya apa? Kita tahu bahwa kita sedang menolong apa? Pekerjaan Tuhan. Tetapi kita sedang melanggar firman Tuhan. Nah, itulah presumptuous ya. Kita sedang melanggar firman Tuhan dengan tujuan untuk menurut firman Tuhan. Nah, itu kan tidak mungkin ya. Tidak mungkin kita mau menurut kehendak Tuhan tapi sedang melanggar perintah Tuhan. Itu adalah hal yang tidak mungkin. Nah, itulah yang akan dituntun setan kepada kita dan saudara-saudara. Kita semua punya kekuatan kemenangan kita. Kita nggak bisa specify ini one by one ya. Sekecil-kecilnya nggak bisa kita specify. Tapi hanya bisa kita specify apabila atau kita lihat ini apabila kita betul-betul memiliki pengenalan akan Tuhan dan hubungan yang baik. Watch and pray. Ya. Joy ingatkan kata watch and pray. Apabila kita watch and pray
maka kita bisa seperti Yesus menjadi pemenang ya daripada ujian yang pencobaan yang dibawakan oleh setan. Oke, apakah ada yang mau menambahkan mengenai presumptions sampai di sini? Silakan. Oke, kalau Bapak bisa dengar? oke, Bisa bisa dengar. Joy ya, silakan Joy. Oh iya. Iya Kak. Kita mau tambah sedikit presumptions regarding medical missionary. Kita pernah baca kutipannya. Kita pernah share. Oke, iya. Jadi dia punya kutipan adalah ada katanya orang mau berobat di sanitarium. Terus ada orang yang bilang begini, oh nggak perlu pakai natural treatment, berdoa aja pasti itu sembuh. Jadi Ellen White bilang itu presumptuous. Yang faith itu adalah berdoa dan kita gunakan medium yang Tuhan yang Tuhan mau adalah dengan natural remedy kan. Jadi presumptions itu adalah hanya berdoa dan mengharapkan kesembuhan. Tetapi faith itu adalah menggunakan medium yang Tuhan mau, yang menyatakan bahwa iman kita kepada Tuhan melalui natural remedy ya. Dan Ellen White bilang itu presumptions dengan faith itu sangat tipis sampai jadi istilahnya kalau kita juga bekerja di medical missionary nggak bisa kalau hanya oh ya kita doakan, harus ada dengan cara Tuhan melalui natural remedy. Dan Ellen White bilang itu, dan itu juga pemakaian itu harus dengan kita lupa kata yang tepat, intelligent, istilahnya memang harus kita tahu dan begitu dia punya. Intelligent ya Kak ya? Iya, intelligent. Harus memang betul-betul tahu natural remedy-nya ini apa. Jadi misalnya mungkin orang penyakitnya susah tidur. Nah, kalau orang, oh iya pakai apa aja lah, yang penting natural remedy. Akhirnya kita pakai sesuatu. Sudah didoakan ya. Iya. Yang penting remedi didoakan. apa saja dan kita berdoa ya. Iya, okay. Iya itu dia Kak. Pakai apa, minum air aja kan yang penting. Nggak bisa, itu harus intelligent, yang mana jangan-jangan orang nggak bisa tidur terus kita kasih herbs yang bikin orang juga excited misalnya. Atau orang yang nggak bisa calm down, kita kasih herbs yang bikin excited kan nggak bisa begitu juga ya. Makanya ya lebih tambah parah. Jadi itu di bagian medical missionary yang kita mau share, yang mana menghubungkan dengan ini juga, yang mana memang kita memang betul-betul ya harus sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan. Medical missionary pun juga harus tahu dia punya herbalnya apa, dan itu dengan pengetahuan yang Tuhan berikan, mempelajari sungguh-sungguh dengan kerendah hati dan juga jujur, Tuhan pasti akan mau menuntun orang semua ya Kak. Jadi dalam segala hal, dalam segala terang yang Tuhan berikan, pasti selalu ada dia punya titik terang supaya kita itu nggak presumption gitu loh. Semua berjalannya melalui dengan iman atau firman Tuhan. Ya, thank you Kak. Ya, terima kasih Joy untuk come up dengan medical missionary, atau contoh juga vegetarian. Kita vegetarian, tinggalkan daging, ikan, tapi menunya nggak balance. Nyanda ragam, kurang beragam, tidak tahu penggantinya, pengganti protein, dan lain-lain. Akhirnya jadi lemah, malahan ada yang stroke ya, kekurangan garam berlebihan, garam sangat kurang, akhirnya stroke. Dan inilah, tapi mau vegetarian atau mau medical missionary, karena firman Tuhan katakan adalah harus vegetarian, harus medical missionary sesuai teladan Tuhan Yesus atau yang diperintahkan. Tapi kita tidak memiliki pengenalan yang benar akan, atau pengetahuan yang benar. Waduh, akhirnya jadi bumerang dan memalukan ya, jadi memalukan nama Tuhan, memalukan pekabaran Tuhan. Terima kasih. Dan banyak ya, kita akan lihat banyak hal-hal yang akan terjadi, dan hanya bisa saudara-saudara itu bisa
ketahui dan dihindari hanya oleh pengenalan yang terus-menerus mau belajar di kaki salib, di kaki Tuhan Yesus. Ya, kita mau belajar terus kepada Tuhan Yesus. Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih sudah dibacakan tadi dan kita akan lanjut. Apakah Gita ya boleh membacakan? Iya, boleh Kak. Ya, oke, silakan Gita. Akan tetapi, iman itu sekali-kali tidak ada hubungannya dengan tindakan yang bersifat takabur. Hanya orang yang mempunyai iman sejati sajalah yang selamat dari sifat takabur. Sebab sifat takabur itulah pemalsuan setan akan iman. Iman menuntut janji-janji Tuhan serta mengeluarkan buah-buah dalam penurutan. Sifat takabur juga menuntut janji-janji itu, tetapi menggunakannya sebagaimana setan menggunakannya, yaitu untuk menjadi dalih bagi pelanggaran. Iman seharusnya menuntun nenek moyang kita yang pertama untuk mempercayai kasih Tuhan dan menurut segala perintahnya. Sifat takabur menuntun mereka kepada pelanggaran hukumnya karena beranggapan bahwa kasihnya yang besar itu akan menyelamatkan mereka dari akibat dosa mereka itu. Bukannya iman yang menuntut keridlaan surga tanpa memenuhi syarat-syarat yang olehnya kemurahan harus dikaruniakan. Iman sejati beralaskan janji-janji serta syarat-syarat yang terdapat di dalam Alkitab. Oke, silakan kita ada yang mau ditambahkan dan nanti kita lanjut ke paragraf berikutnya ya. Silakan. Ya Kak, ya ini Kak dari penjelasan sebelumnya juga, ini lanjutan dari kutipan sebelumnya bahwa di mana nggak ada hubungannya sama sekali dengan sifat takabur ya. Jadi iman itu nggak ada sama sekali hubungannya dengan sifat takabur. Dan juga apa ya, takabur itu seperti juga dengan PCI ya. Jadi firman Tuhan sudah dicampuri dengan human wisdom gitu. Iya, kata Oma, tambahan dari Oma Gi katanya iman tanpa perbuatan itu juga adalah sia-sia. Sama juga dengan halnya dengan ini. Penurutan ya, perbuatannya itu Jadi, penurutan kan? Iya. Iya, dan ini Iya, yang jadi kalau nggak ada usaha kan, juga. buah-buah dalam penurutan. Betul, Oma. Terima kasih. Silakan. Ya. Iya, Kak. Dan inilah cara setan yang paling ampuh kan, ternyata nggak mempan supaya kita nggak percaya, betul, tapi dia pakai cara lain, yaitu dengan firman Tuhan jadinya kita presumption, iya, firman Tuhan, iya. Itu Kak. Jadi aduh. ini ya diingatkan lagi gitu supaya tanpa kita tidak sadari bahwa itu adalah usaha dan cara setan yang bekerja di dalam hati kita. Oke. Thank you, Kak. Terima kasih. Jadi sebenarnya di sini iman itu kan diperoleh oleh mendengarkan akan firman Tuhan kan, Git? Dan ya kan? Dan iman itu adalah firman Tuhan yang murni, ya. Firman Tuhan yang murni yang akan menghasilkan buah-buah penurutan. Oke. Silakan Git untuk paragraf berikut. Acap kali, ya. Acap kali apabila setan telah gagal untuk menimbulkan perasaan kurang percaya, ia berhasil dalam menuntun kita ke arah sifat. Nah, iya ini. Ya, jadi ya apabila setan gagal untuk membuat kita kurang percaya, ia berhasil dalam menuntut kita ke arah sifat takabur. Jadi memang sifat takabur inilah yang salah satu bukti di mana ini cara setan supaya kita supaya dia punya rencana tuh berhasil gitu. Iya. Terus dibilang di sini, jika ia dapat menyebabkan kita menempatkan diri kita sendiri tidak seperlunya pada jalan pencobaan, maka tahulah ia bahwa kemenangan sudah ada padanya. Tuhan akan memelihara semua orang yang berjalan pada jalan penurutan. Akan tetapi menyimpang dari jalan itu berarti berani memasuki daerah setan. Di sana kita pasti akan jatuh. Juru selamat telah meminta kita, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
Markus 14 ayat 38. Renungan dan doa akan mencegah kita dari lari dengan tak diminta ke jalan bahaya. Dan dengan demikian kita diselamatkan dari banyak kekalahan. Silakan Git, makin jelas ini presumptions ya, Iya. atau dosa takabur. Silakan tambahkannya. Iya, ini sangat jelas sekali ya Kak. Dan ini Tuhan kasih solusi, Tuhan kasih jalan keluar, yaitu dengan berjaga-jagalah dan berdoalah. Dan meditation ya Iya, Kak, betul, renungan dan betul. berdoa itulah yang membuat kita supaya nggak jatuh ke dalam cobaan yang setan Betul. tawarkan gitu Kak. Jadi ini puji Tuhan, jadi diingatkan lagi dan dikasih langsung solusinya sama Tuhan. Iya, aduh, puji Tuhan. Terima kasih kita. Jadi teman-teman inilah kita senjata rahasia setan di sini diungkapkan, dan sekaligus juga bahwa firman Tuhan tidak kurang untuk menolong kita supaya tidak dikalahkan oleh senjata rahasia setan ini. Asal jangan pernah percaya dengan diri kita sendiri. Dan bukti bahwa kita tidak percaya dengan diri kita sendiri adalah apabila kita watch and pray. Kita memiliki renungan dan doa sebagaimana Yesus watch and pray. Daniel watch and pray. Itu adalah bukti bahwa kita tidak percaya dengan diri kita sendiri. Yang karnal ini. Karena tanpa watch and pray, kita akan jatuh. Ya, silakan Lali. Sorry, ya. Ya, cuma mau tambahkan sedikit Kak yang ini Iya, yang silakan. ini. Kita tahu kan lawan dari iman adalah presumption kan. Dan itu seperti contoh-contohnya tadi, iman dan presumption kayak bedanya cuma tipis. Karena iman dan presumption sama-sama menggunakan firman Tuhan kan. Kayak tadi dicontohkan kalau orang sakit, dibilang kan hanya berdoa. Kan memang betul kan, dengan berdoa minta kuasa Tuhan kita bisa disembuhkan. Tetapi presumption itu bilang nggak perlu apa-apa, nggak perlu natural remedy atau apa, cukup berdoa saja nanti akan sembuh. Itu namanya presumption, bukan iya, iman. Betul. Atau kayak kita ngebut-ngebutan misalnya di motor, Tuhan kan pasti mau jaga kan, ada bilang mau jaga kan, tapi itu salah. Makanya kita baru ngerti juga, ternyata ketika setan mencoba Yesus dengan firman Tuhan, itu namanya presumption, bukan iman. ternyata Tuhan mau jatuhkan iman Yesus dengan presumption. Waduh, waktu Hawa juga berarti dijatuhkan setan dengan presumption juga kan? Betul. Semua dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang dia kasih ke Hawa kan, cuma dia tambahkan kata Tuhan. Iya. Iya, kan firman Tuhan itu dasar dari iman kan? Setiap iman itu adalah mempercayai firman Tuhan. Kita sudah belajar kan? Karena firman itu berkuasa untuk menjadikan segala sesuatu. Jadi ketika kita percaya pada firman Tuhan, itu iman. Karena iman berdasarkan atau berlandaskan firman Tuhan. Tetapi kalau firman Tuhan digeser sedikit, dikurangi sedikit, kayak setan punya cara ya, atau maksud yang lain, itu namanya presumption. Aduh. Iya, betul. Baru ngerti juga ini presumption secara jelas dengan contoh waktu setan ini ubah ini, atau setan coba Tuhan Yesus dengan cara ini. Iya. Dan puji Tuhan dia punya solusi ini ya di terakhir, meditation and prayer. Ini yang kenapa Tuhan Yesus menang atas presumption, karena dia apa? Meditation and prayer itu, waduh, itu makanya gampang sekali ya kita. Terus, iya. Untuk jatuh dalam presumption itu gampang sekali. Mungkin selama ini kita bilang kan presumption. Anyway, itu terus di situ kali. Kita pun ya tidak watch and pray, dan kita doing good works, itu sudah presumption. Kita akan percaya dengan kita punya good works. Iya, betul. Padahal itu ada di firman Tuhan juga. Aduh, memang
ini rentan sekali kita jatuh di presumption ini kalau nggak meditation and prayer. Makanya memang sudah betul ya Tuhan Yesus kasih tahu bahwa tiap hari itu harus ada komunian yang Kak Dolphin juga sudah singgung tadi ya. Komunian with God, ini meditation, prayer juga memang ini harus kita praktekkan ya, harus kita ingatkan satu dengan yang lain. Karena selama ini cuma bilang-bilang, tetapi mungkin prakteknya dalam sehari-hari kita belum praktek. Betul. Jadi ini saya pribadi ya, makanya ini pribadi, harus betul. harus dibikin ini supaya kita bisa menang dari kata presumption ini yang gampang kita jatuh, orang tua kita, nenek moyang kita jatuh, cuma Yesus aja yang nggak jatuh. Ya, terima kasih Kak, puji Tuhan ya. Itulah, ya puji Tuhan, thank you Li. Jadi presumption ini adalah dosa daripada orang-orang yang mengaku mengikut Yesus. Tidak ada di orang dunia. Orang dunia tidak gunakan firman Tuhan untuk melanggar, tapi ada di dalam pengikut Kristus yang tidak memiliki renungan dan doa dalam kehidupannya, pasti akan jatuh. Dan kita adalah mengaku pengikut Kristus. Ini pelajarannya untuk kita semua pribadi, lepas pribadi, dan kita masing-masing ada kelemahan-kelemahan yang setan bisa lihat. Dia bisa lihat gerak-gerik kita. Dari gerak-gerik itu dia tahu kelemahan kita di mana, dan beda-beda kita semua. Jadi kita semua harus betul-betul lebih datang kepada Tuhan melalui penyerahan dalam renungan dan doa kepada Tuhan. Kalau tidak, kita akan digagalkan. Ya, kita akan digagalkan. Dan kita akan baca paragraf terakhir. Silakan, ada buka mikrofon. Silakan. Iya Kak Joy. Iya. Silakan. Bisa dengar Kak? Iya. Bisa. Aduh, bagus sekali ya Kak, puji Tuhan pelajarannya. Ini pelajaran yang Kak Roy bawa, harmonis sekali dengan yang tadi Kak Opin kasih. Saya nggak tahu, for some reason udah to witness kan things established. Jadi Tuhan, ini kan presumption sama faith kan. Jadi kalau di Kak Opin tadi, bagaimana untuk mempelajari firman Tuhan itu perlu dengan puasa. Iya kan tadi yang dibilang. Yeah. Jadi orang ini akan berada dalam jalan yang berbahaya itu kalau kita melangkah bukan dengan berdasarkan firman Tuhan. Karena setan akan tambah satu, kurangi satu, untuk membuat kita itu berjalan, kita pikir udah berjalan dalam iman, tetapi sebenarnya itu udah jadi presumption. Dan kita ini manusia, ini kan our heart is deceitful kan, and desperately wicked. Kita sometimes nggak tahu ini kita udah being honest atau udah tipu diri atau jadi yang kita lihat ini adalah kunci-kunci supaya kita nggak jatuh. Betul, seperti Tuhan Yesus, ya kan, di padang belantara. Jadi apa? Dia yang satu tadi diulang-ulang dari Kak Opin dengan Kak Roy punya pelajaran, berdoa, prayer. Tadi berdoa sungguh-sungguh yang tadi Kak Opin yang Tante Eli baca kalau nggak salah. Terus kedua, penyerahan. Kalau ini meditation, fasting. Istilahnya ini kan semua hal yang sangat penting yang kita semua harus lakukan, baik secara pribadi atau secara grup ya yang orang belajar dan begitu. Jadi ini kan orang juga nggak mau hanya untuk teori-teori gitu loh. Kalau teori ya hanya mengisi waktu kan, tapi kalau kita lakukan itu secara bersama-sama, they would be nice untuk saling encourage supaya apa yang orang belajar itu orang bisa lakukan. Jadi mungkin ini hanya come to my mind right away. Ada satu hari yang kita bisa gunakan sama-sama teman-teman siapa yang mau. Orang bisa berdoa sungguh-sungguh, saling bertukar pikiran, saling kayak tadi yang tadi Kak Opin ada bahas itu untuk penerangan akan firman Tuhan. Jangan sampai orang berpikir sudah berjalan di jalan yang benar menuju surga, padahal menuju ke sekali. Kan ada jalannya disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Itu kan presumption itu kan Kak. Betul. Jadi betul memang ini dan di akhir zaman setan nggak akan lebih mengurangi dia punya intensitas, dia punya activity dan segala macam. Malah dia tahu Yesus sudah mau datang, dia akan lebih
dengan segala dia punya semuanya itu untuk menjatuhkan orang, entah dari orang punya presumption kah atau whatever kah, semuanya itu akan dia gunakan as long as dia dapat orang, sudah ya. Jadi mungkin orang perlu doakan juga yang mana masing-masing pribadi itu tanggung jawab pribadi, tapi kita rasa adalah satu hal yang sangat-sangat seperti murid-murid Tuhan Yesus di upper room, mereka berkumpul, berdoa, saling terbuka, ya kan, seia sekata kalau ada masalah. Jadi nggak ada di masing-masing orang ini, misalnya kita nggak suka si A, kita nggak suka si B, seperti itu, atau kita nggak sependapat dengan ini. Jadi tolong semua saling terbuka, dan itu semua perlu tuntunan Roh Kudus, puasa, berdoa, dan sungguh-sungguh lah begitu. Dan kita yakin Tuhan itu janji Tuhan, ya akan menuntun orang semua dalam kebenaran, sampai orang semua itu berjalan dengan iman, bukan dengan presumption, karena ini presumption ini mengerikan juga. Bahaya Setan sekali, betul. bahaya sekali, itu dia. Jadi itu Kak yang kita mau share, yang mana puji Tuhan ini diingatkan kembali untuk orang semua. Pelajaran saat ini memang sangat menegur setiap kita pribadi juga untuk saling memang betul-betul belajar firman Tuhan itu. Iya ya Kak, belajar firman Tuhan itu bukan asal-asal, istilahnya ini orang percaya dengan apa kita bilang, orang itu bisa binasa dengan kita punya ide sendiri, tanggapan sendiri, gagasan sendiri, seperti itu ya. Atau kalau orang memang betul-betul mau mencari kebenaran firman Tuhan, guarantee Tuhan akan pasti jawab. Yang penting kita berdoa sungguh-sungguh, meditate, serahkan semua sama Tuhan, dan berpuasa. Nah nanti next Sabat Kak Opin kasih puasa yang benar itu bagaimana, tapi apa yang kita tahu, kita bisa bilang salah satu itu adalah makanan yang merangsang itu harus disingkirkan. Itu salah satu yang kita ingat ya. Nanti mungkin Kak Opin akan bahas lebih. Ya, thank you Kak. Thank you Joy, betul sekali. Jadi karena kapan kita dari mana kita start? Dari mana kita start? Yaitu dari pertarakan. Betul sekali. Karena dari pertarakan Tuhan akan penurutan akan physical law, kita akan memiliki tubuh yang sehat, pikiran yang jernih untuk bisa memiliki pertimbangan. Tadi kan kutipan pertimbangan dan memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal spiritual yang mana akan berkurang itu atau hilang apabila kita tidak bertarak, sehingga kita tidak akan bisa melihat apakah ini kehendak Tuhan atau enggak, karena kita kurang bertarak. Dan watch and pray. Kita juga tidak akan melihat bahwa watch and pray ini penting, karena kita tidak, semakin kita bertarak, ini saya rasa ya, semakin kita bertarak, maka kita akan melihat semakin pentingnya untuk watch and pray. Kenapa? Karena kita akan melihat betapa kita sangat rentan untuk jatuh. Sangat rentan kita untuk jatuh. Kalau selama ini kita jatuh, ya sudah, kita nggak punya kekuatan dan kita anggap sudah biasa dan nggak bisa melihat betapa itu sangat menyedihkan surga apabila kita jatuh. Nanti kita akan lihat kutipan di bawah, di berikutnya akan mengatakan bahwa apabila saudara dan saya jatuh, kita akan membuat setan mengolok-olok Tuhan. Kita akan membuat setan mengolok-olok Tuhan. Dan itu akan sangat kita sesali dan bersedih kalau kita memiliki pertimbangan yang baik, fisik yang baik, dan pikiran yang jernih. Kita akan melihat bahwa kita sudah sangat membuat surga sakit hati. Karena surga itu murni. Dia itu polos. Polos dalam arti ketika dia bilang dia cinta, dia itu betul-betul cinta. Dan mau untuk memberikan segala sesuatu untuk menyelamatkan kita. Surga itu Bapa dan segenap isi surga tidak seperti kita yang punya akal bulus, yang punya presumptions, gunakan firman Tuhan untuk sesuatu, baik kita sadar atau tidak sadar. Tapi surga itu polos sepolos-polosnya. Makanya waktu di judgment nanti, ketika apa yang sudah surga lakukan buat umat manusia itu dinyatakan, betapa segenap isi surga sudah dikasih. Karena dia, Tuhan Bapa, tidak bisa menyangkal dirinya bahwa dia mengasihi kita
Dan dia melakukan segala hal yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan kita. Bahkan Yesus bisa membahayakan dirinya, mempertaruhkan dia punya kedudukannya dengan Bapa. Hubungannya dan Bapa bisa hilang selama-lamanya kalau dia jatuh. Seandainya Yesus mengikuti apa yang setan suruh atau uji dia untuk menjatuhkan diri dari bumbungan bait suci, maka Bapa tidak akan menolong dia. Dan dia akan mati atau akan hilang selamanya. Dan itulah risiko yang dia ambil. Yang diambil surga dalam kepolosan kasihnya kepada kita. Dan kita dengan segala intrik-intrik kejahatan yang sedang kita miliki karena sudah kita sayang-sayang, kita pupuk, hanya bisa itu dibersihkan dengan apa? Memiliki pikiran yang jernih, pertimbangan yang baik karena fisik yang baik, sehingga dan firman Tuhan yang murni yang masuk, dan kita bisa apa? Bisa untuk dengan pertolongan Tuhan untuk apa? Berubah, bertobat, dan tinggalkan semua kejahatan ini. Dan tidak mau bikin dosa ini lagi. Inilah yang Tuhan kehendaki untuk kita semua experience. Dan semua yang ke belakang yang mungkin sudah sedang kita lakukan, yang mencemarkan nama Tuhan, mendukakan sesama kita, itu pasti sudah sedang kita lakukan. Karena watch and pray, kemungkinan besar kita masih on off. Dan hasilnya adalah kejatuhan kita dan menyedihkan sesama kita. Dan percaya saudara-saudara, ketika kita punya kerinduan untuk melakukan ini, dan sebagaimana yang disarankan oleh Sister Joy, setan akan gunakan lagi apa? Cara yang lain untuk menghalangi ini, bagaimana segala macam cara. Tapi karena ini, pemikiran ini, keinginan ini, kerinduan ini untuk mau watch and pray secara pribadi, keluarga, dan berkelompok itu datang dari surga, kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menolong kita agar ini bisa terlaksana untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Oke, satu lagi ada yang mau menambahkan sebelum kita akan tutup. Puji Tuhan. Apakah ada yang mau menambahkan? Oke, kalau sudah tidak ada, biarlah dengan pertolongan Tuhan akan menjelaskan lebih jauh kepada kita, dan kita boleh experience firman yang sudah sedang kita pelajari, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi oleh Roh-Mu, kata Tuhan. Dan dengan demikian kita boleh menjadi saluran berkat Tuhan kepada sesama kita. Kita boleh watered, karena apabila yang tadi sudah disinggung ya, apabila kita watered, maka kita kepada orang lain kita kasih minum, kita juga memberikan minum bagi diri sendiri. Nah, pelajaran kita sahabat ini, biarlah Tuhan yang menolong kita bawa dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah juru selamat dan pengantara kita di surga saat ini, selagi Bapa masih menahan keempat mata angin. Amin.